Halo, gue Randy. Di depan gua kali ini udah ada cooler lagi dari Oaktree. Ini Oaktree gila banget ya untuk masalah cooler HP. Dia selalu ngeluarin yang terbaru-terbaru yang bagus-bagus ya. Hebat banget. Ini cooler baterai dan gue udah tes, ini jadi cooler baterai terbaik yang pernah gue coba. Dan ini penggunaan kipas sentrifugal yang bener menurut gua ya dan sih. Nah, ini kita buka langsung aja ya. Ini penerapan kipas sentrifugal yang paling bener menurut gua. Ini namanya tipenya Oaktree SL14. Sering banget Oaktree ngeluarin pertama kali terus diikutin toko-toko lain ya. Oaktree itu udah jadi pelopor banget di dunia cooler HP. Dan ini barangnya SL14 pakai power supply 5 volt 3 ampere ya. Mobile cooling pad, charger, kabel manual. Kita langsung buka aja. Gue udah buka, gue udah tes kayak kemarin, gue udah tes juga. Ini barangnya. Ini seneng banget sih. Udah dapat kabel, cuma kabelnya kabel pendek ya. Ini 1 meter kayaknya ya, cuma kabel 120 ini paling 120 cm. Udah coba cek bener nggak ditulis. Nggak ada buku pak, nggak. Oh, ada buku panduan juga. Ada buku panduannya juga, udah bahasa Inggris. Ada baterainya itu bisa dicas sendiri, nggak perlu pakai adapter beli lagi. Ini yang gue suka, nggak perlu ngakalin lagi jadinya. Ada first gear, second gear, sama third gear. Jadi ini sebenarnya ya, ini biasanya cuma diturunin ya voltasenya ya, standar lah. Jadi bukan di overclock. Kalau overclock itu gue cuma baru nemu di PlayDigi doang sebenarnya. Terus radiator light, jadi di low baterai indicator blinking red, kalau charge red light, full of green light. Ngecas dia merah, kalau udah full dia hijau. Baterai light indikator, charging light full. Ini sama aja nih, salah nih kayaknya. Nih baca sendiri aja. Nah, ini yang penting dibaca ya. Ini harus tahu. Ini kotak baterainya. Baterainya terpisah dari kotak. Ini baterainya ya. Ini gua nggak bongkar, cuma kemungkinan besar sih udah lithium. Oh, ini ada bautnya, bisa kita buka. Nanti sekarang kita bongkar deh biar tahu. Terus ini kipasnya. Ini logonya apa ya, gua nggak tahu. Ini buat pin baterai, buat nyala matiin. Udah pakai Type C. Ini indikatornya. Nah, yang gue suka di sini, dia pakai kipas sentrifugal dan penerapannya benar. Kalau biasa kalian lihat di sini lubang ya, dan ini nggak ada lubang, jadi dia nyedot angin dari samping, dan keluar dari atas. Harusnya kipas sentrifugal sih begitu ya, kurang lebih kayak gitu. Ini bukaannya cuma atas doang ya, cuma dari atas doang. Jepitannya ini harusnya udah relatif aman sih. Kita coba di HP kecil dulu, kena ini apa enggak. Kalau HP kecil sih kena ya. Kalau HP kecil sih bisa kena karena bisa kejepit. Cuma karena ininya soft, jadi dia nggak kepencet. Ini menangnya di stripnya soft. Ini gue coba di Poco X6 Pro. Ini gue coba di Poco M6 Pro, cuma Poco M6 Pro nya udah gue balikin ya, jadi gue nggak bisa kasih lihat. Oke, di sini dia sebenarnya kena. Oke, dia kena ya. Dia gripnya kurang cocok buat HP. Jadi harus sedikit kita akalin ini ke restart. Caranya gimana ngakalinnya? Kayak biasa, kita bisa kecilin ya. Kecilin ini, lebih pinggirin atau ganjel bagian ininya. Gue langsung praktek aja ya biar kalian kebayang kayak gimana. Ya, gue coba akalin pakai double tip foam ya. Jadi thermal pad gue udah kurang lengket. Jadi gue coba pakai double tip foam aja. Ini gue bagi dua.
Ini belum tahu sih bisa berhasil apa enggaknya ya. Kita trial dulu. Gue tempelnya di sini. Ini buat semua tips buat ini aja sih. Buat semuanya. Jadi bisa ngikutin tergantung HP-nya. Bisa ngikutin HP-nya. Oke, ini bisa dilihat kalau di sini ini masih agak nempel. Jadi gue turunin lagi sedikit. Gue pakai satu dulu aja. Oke, gue tempel gini aja. Nah, ini kita tinggal sesuaiin sama ini ya. Tinggal sesuaiin sama tombolnya, dan ini udah aman, udah kena. Dia nggak kepencet ya. Nah, kurang lebih kayak gitu tipsnya. Gampang ya, gampang banget, cuma ganjel di pinggirannya aja. Ini berlaku untuk semua HP ya, kita tinggal atur-atur aja. Oke, lanjut. Kalau pakai casing biasanya lebih aman, lebih tebal. Ini kita coba. Kalau nggak pakai, nah ini kalau pakai casing DIY, ini aman nih. Jadi kalau pakai casing rata-rata sih aman lah ya, soalnya udah lebih tebal. Jadi kalau HP tebal bisa langsung, kalau HP tipis harus diganjel. Untuk baterainya sendiri ditulis 1,5 jam ya, katanya tokonya udah tes 1,5 jam, tapi gua tes ini dapetnya di 1 jam 22 menit. Oke, kita coba aja langsung. Kalau biasanya ada beberapa yang kita bisa ngeliat di sini voltasenya ya pas nyala. Ini nggak bisa, ini nggak kelihatan. Jadi harus kita bongkar dulu nih. Udah bisa kelihatan ini ada speed 1, speed 2, ini jelas banget suaranya berubah, dan ini speed 3. Dan setiap speednya itu benar-benar jalan ya, sesuai. Jadi kalau mau matiin tinggal turunin aja sampai ke 0. Oke, kita coba standar dulu, berat ya. Karena ada baterai otomatis di atas 100 ya, ini 120. Untuk tanpa baterainya dia di 77, dan baterainya sendiri di 42,8. Kita coba cek dimensinya. Untuk baterainya sendiri tebalnya di 12,8 dan lebarnya di 63,5. Oke, lebarnya tadi panjang, sorry, tingginya lebarnya di 46,4. Kalau coolernya sendiri di 8,8 cm dan lebarnya di 5,3 cm, tebelnya sekitar 2,5 cm. Kalau dipakein barengan di 3,8 cm. Untuk pemakaian HP dari sekitar 7 cm lah ya, 6,8 cm ini mestinya masih bisa, 6,9 cm sampai sekitar 9 cm. Kan PR-nya harus ada ini ya 8,8 lah kurang lebih. Kalau suara sih termasuk bukan yang silent ya, bukan yang silent, tapi masih lumayan. Oke, dari 47-an ya, ini speed 1, speed 2, speed 3. Jadi emang naiknya lumayan gede ya, sekitar 5 dB ya. Dan kita coba pakai kabel sambil colok. Oke, kelihatan ya. Jadi dari suaranya juga kelihatan, suara kipasnya lebih kencang pas lagi dicolok. Oke, enaknya ini dia nggak akan ganggu nggak akan ganggu airflow, nggak kayak di X111. Dan ini ya jadi desain paling seamless sih untuk cooler baterai menurut gua. Ini udah mantep banget.
Oke, kita cobain. Ini kalau kita nyalain tanpa baterai ya. Start. Gue nyalain speed 1. 1,2 ampere mainnya di 5 watt. Speed 2 di 6 watt. Speed 3 hampir di 7 watt, dan ini tangan gue udah dingin. Ya memang nggak bakal sedingin cooler-cooler lain, cooler-cooler apa namanya, yang flagship, yang high end. Cuma ini udah bisa ngalahin cooler-cooler yang non baterai, cooler murah yang non baterai. Ini oke banget. Dari dulu gue selalu bilang jangan terlalu berharap sama cooler baterai ya, jangan terlalu berharap sama cooler baterai. Cuma ini bisa ngebalikin keadaan dan jadi masih banyak cooler yang cuma bisa di belasan, dan ini bisa di bawah 10, atas bawah penyebarannya. Oke, kita coba. Kalau di sini ngecasnya doang bisa masuk sekitar 3,5 watt ya. Ya anggap aja bisa hampir 5 watt lah. Terus kalau misalnya kita pasang, kita colok, ya ngecasnya kurang lebih di 3 watt ya, sama lah ya, 3,an watt. Speed 1 langsung di 7 watt. Speed 2 di 8,an. Ketiga di 9,an ya. Nah ini gue coba kalau kita cabut baterainya, dia mainnya di 6,5 sekitar ya. Jadi 6,5, 6 tambah 3 ya sekitar lah 9,an harusnya. Jadi 8,an. Ini kalau misalnya dari cabut kita colok begini, dia nggak ngecas ya. Dia nggak ngecas ya, harus kita cabut dulu, baru kita colok, baru dia ngecas. Ya, jadi kalau misalnya posisi begini kita cabut, kita colok lagi, kelihatan dia nggak ngecas, nggak nambah. Jadi harus dicabut colok dulu. Minimal mungkin dimatiin dulu, matiin, nyalain. Oh tetap nggak bisa ya, tetap harus dicabut colok. Jadi kalau misalnya kita mau pakai ini sambil ngecas, ini harus dicabut dulu, colok lagi, baru bisa ngecas. Oke, kita coba cek heatsinknya di 33an, 38, 39, dan sisi dinginnya ini di belasan. Ini baru sebentar ya. Kita coba diemin sambil gue bahas performance di HP-nya ya. Oke, jadi ini udah gue tes di Poco M6 Pro. Ini SL14 by Octree. Kita lihat frame rate, ini kurang lebih datanya seperti ini. Ada yang plus minus ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu pengaruh kalau Poco M6 Pro itu pakai cooler sama enggak. Frame rate-nya nggak terlalu pengaruh karena memang G99 ya, udah maksimal juga. Dan ini yang paling penting ya, data terpentingnya kita lihat di sini. Ini suhu sebelum sama suhu sesudah startnya. Kalau gua dinginin dulu, jadi startnya memang selisih di 5,4 minus 5,4 derajat dibanding sebelumnya. Di menit ke-6 gua nggak ketembak, lupa. Terus di menit 11 selisihnya itu sampai minus 9,1. Oh ya, ini GFX Bench 5.1 ya, gua tes di high level testnya aja semua biar ketahuan pemakaian beratnya aja. Oke,
Oke. Terus lanjut di menit 16 itu selisihnya udah di minus 8,6. Menit kedua 1 gue ke skip. Di menit kedua 6 itu selisihnya sampai minus 9,6, lebih dingin. Jadi luar biasa ya. Terus di menit ketiga 1 itu dia udah mencapai 40 derajat dan ini masih selisihnya 8,7 setelah dia pakai cooler. Oke, di menit 36 ini udah kelar duluan dan di end-nya dia di 39,9 dan pas pakai cooler itu selesainya di 30,8, otomatis di minus 9,1 ya. Dan gua coba dari ini gua ambil titik tertingginya. Sebelum pakai cooler titik tertingginya bisa menyentuh angka 40 derajat dan setelah pakai cooler titik terpanas itu mencapai 31,3 derajat. Dan selisihnya itu bisa mencapai 8,6 derajat. Jadi bisa menurunkan suhu sampai 8,6 derajat. Ini gua kasih lihat bukti-bukti fotonya dulu. Jadi kayak gini. Ini startnya. Ini gue udah kumpulin semua 6 menit sampai kelar. Datanya ini lengkap semua. Pakai asal 14. Ini yang Tech 6 Pro kemarin pakai B6. Ini lengkap semuanya. Kalian bisa bandingin sendiri nanti. Di pause aja kalau takut datanya salah. Gue udah cek beberapa kali juga sih, jadi harusnya nggak mungkin salah ya. Ya, tadi kita udah bahas suhu pas GFX batch-nya bisa sampai 40 derajat dan pakai cooler tuh cuma di 31 derajat. Dan ini hasilnya kita nunggu tadi. Kita coba lihat. Ini udah 5 derajat. Dan di bawahnya itu di 9 derajat. Ini mantap ya. Ini udah bisa ngalahin cooler charger, cooler yang non baterai yang murah-murah. Baru kali ini kita ketemu sih. Sebelumnya gue selalu bilang jangan terlalu berharap, ya paling ngejarnya ke DL10 atau X29 ya, cuma itu masih agak kurang nyaman pemakaiannya, dan ini jauh lebih seamless. Oke, mantap ya. Cuma memang kalau mau ngecas ya cabut colok aja baru ngecas. Itu gue harus ingetin terus, kecuali kalau baterainya udah penuh ya, dicabut colok juga nggak akan ngecas. Ini udah penuh, udah hijau, jadi memang udah nggak akan ngecas lagi. Oke, ini pemakaiannya gue udah cek di 1 jam 22 menit. Kita baru tes sebentar aja, ini udah di bawah 10. Dan tadi gue udah tes di live TikTok, itu bisa sampai berapa tadi? 3,9 ya Pak? Ya, tadi udah gue tes di live TikTok, itu bisa sampai 3,9 derajat. Ini bisa kalian lihat ya, basah ini. Ini emang segokil itu. Ya, kekurangan ini memang belum ada thermal pack-nya aja ya. Kita langsung bongkar aja gimana. Dimulai kita bongkar dari baterainya dulu ya. Gue lumayan penasaran juga sih sama baterainya. Sayang sekali gue baru gunting kuku. Oke, gampang ya, enak, bongkarnya gampang. Ini kalau mau ganti harusnya di pasaran ada, 7,4 watt hour, dia pakainya 2000 mAh ya. Oke, gini-gini ya harusnya. Bisa cari di Shopee kayak gini ya. 13, ya, coba cari ada nggak nemu ya, belum ada. Cuma nanti nyarinya sih paling baterai kayak gini sih ya, bisa diatur, bisa diakal-akalin lah pakai charger universal kayak gini ya. Tinggal cari yang pas aja kayak gimana. Harusnya sih beneran ini. Ini tebelnya di anggap aja 10, 3 cm, 1 cm 3 cm, tingginya di 4,5 ya kurang lebih ya. Oke, ini pinnya, magnetnya dia ada 3 titik ya, 1, 2 sama di sini 3. Terusnya kalau error gantinya juga gampang. Dan
pasang dulu. Ini malah enak ya baterai kayak gini. Gue coba bongkar karena ini nggak ada bautnya ya. Kita pakai tools andalan kita. Hati-hati, gue selalu mengingatkan hati-hati pakai ini. Jangan dibetot ya, takutnya ini tipis banget, takut apa namanya bengkok. Enakan dibantu ini aja nih. Oh iya, pakai ini bisa ngilangin lem loh. Kalau apa habis ngegunting-gunting terus guntingnya banyak lem, gampang bersini. Langsung lebih gampang ya. Kalau ada yang nanya kenapa gua nggak ambil dari sisi satunya lagi, gua takutnya dia begini. Jadi mendingan gua ambil dari satu sisi aja. Wah, nekat. Cooler baterai pakai peltier gede. Tapi lucunya ya, itu udah gua tes 1 jam 22 menit masih tembus, jadi lumayan. Oke, terus dia ngebaca suhu peltier ya. Jadi kalau dari tadi di sini ada tulisannya -3, ya dia bacanya suhu peltier. Dia pakai peltier 3 cm, edan. Ya, pakai peltier 3 cm, mantap. Kalau pakai apa namanya cooler beginian, yang baterai kegedean sebenarnya lumayan boros sih. Lumayan boros baterai. Cuma ini untungnya udah kita cek tadi bisa tembus 1 jam lebih, lumayan. Ini dia pakai klip ya, jadi harus hati-hati, jangan dipaksa, takutnya patah. Oke, kita buka. Caranya 1 per ininya, per kakinya 1. Ini jenis heatsinknya, dia sedot dari sini. Ini jenis heatsinknya, dia sedot dari samping. Ini dia ngepres ya, ngepres, sedot, dan dibuang dari atas. Ini fungsinya kipas sentrifugal. Itu yang selalu gue debatkan, kenapa kipas sentrifugal malah dipasang di heatsink yang biasa, dan ini harusnya yang pas tuh kipas blower kayak begini. Memang kalau menurut gua ya, ini bisa didebatkan sih. Ini boardnya bisa dilihat, ini udah kayak ada cairan-cairan, kayaknya udah ada lapisan sih, udah ada lapisan pelindung. Cuma nggak apa namanya, nggak lengkap. Oke, ini IC-nya, kita coba cek kipasnya ya. Saya harus buka boardnya dulu deh. Oke, dan ini dia ada magnet di sini. Kalau mau buka jangan kebalik ya, nanti malah nggak nempel. Cakep. Ini boardnya. Bagian sini kayaknya nggak ada pelindung. Di sini nggak ada pelindung. Bagian sini ada pelindung, cuma kayaknya nggak full. Kurang full. Jadi kalau misalnya kalian mau bisa ditambahin lagi sendiri. Boleh pakai Tianma, boleh pakai caranya GC YouTube, kayak dikasih kutek. Kita coba tes ya, dia jalannya di berapa volt. Nah kalau begini ngetes enak nih pas pakai baterai. Ya ini speed 1. Di 3 volt ya. Gue pencet lagi speed 2. Makin kencang. 3,5 volt. Ini makin kencang lagi, baterai speed 3.
3,8 volt. 3,8 volt. Jadi ngikutin baterai lah ya. Kalau baterainya full bisa dapat 3,8. Kalau baterainya apa namanya? Lagi lemah ya pasti turun. Thank you. Terus kita coba kalau pakai charger. Ini speed 1. Di 3,2. Makanya tadi bisa lebih dingin ya. Ini speed 2. 3,8. Jadi speed 2 nya non baterai itu kayak speed 3 nya baterai ya. Ini speed 3. Di 4,2 sekitar. Oke. Untuk kipasnya sama ya sekitar ya. 4,2an juga sekitar. Ini speed 2. Kalau 3,8 berarti sama aja kayak di peltiernya. Ya, berarti sama aja ya kayak di peltiernya. Oke. Gue nggak mau lama-lama, takut peltier rusak. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini mainnya di 4 voltan. Jadi emang tetap ngikutin baterai, nggak main di 5 volt karena ya bisa takut jebol juga ya kalau pakai di ini, pakai di 5 volt baterainya boros. Tapi untungnya ini hasilnya tetap masih lebih baik dibanding yang lainnya. Suara kipasnya pun juga kencangnya berasa. Cuma gue nggak tahu ini kipas 5 volt yang jelas, kipas berapa volt yang jelas gue masih belum tahu. Bisa jadi pakai kipas 3 volt sih ini kalau dengar dari suaranya. Oke, kita langsung pasang lagi aja. Ini masukinnya harus pinnya dulu ya biar nggak salah baterainya nanti. Oke, pasang dulu. Ini gue udah bandingin juga ya sama DL10 sama X9. Dinginnya X9 tuh nggak bisa di bawah 5. Ini masih X29 tuh nggak bisa di bawah 5, dan ini masih bisa di bawah 5 di suhu ruangan yang sama tadi. X9 sama DL10 ya, itu kan dinginnya inilah. Tinggal kita iseng aja, kita nyalain. Kalau tanpa kita nyalain tanpa ini plat ya, bisa dapat berapa. Asik ya cooler kayak gini tuh, nggak perlu mikirin airflow, taruh aja udah. Pasang bautnya dulu biar gampang. Terus ini bisa minus 2,1, minus 3, minus 3,4. Lumayan banget, lumayan pakai banget. Minus 3 di peltier 3 cm. Ini mainnya, inget ya, mainnya cuma di bawah 5 volt. Minus 4,7. Rasanya kita harus tembak pakai ini ya. Gila. Ini suhu terpanasnya, kita coba cek. Panas, yang panas, terpanasnya di mana? Heatsinknya cuma di 37 ya, mantep banget ya. Ini heatsink, suhu heatsink terpanas
di 37,4, 37,6, dan titik terdinginnya sampai -8. Tadi tembus ke -9 bahkan. Ini beda. Ini bukan. Oh, ini beda udah. -8. Dan ini kalau misalnya kalian mau modif-modif, ini nggak usah dipakai, langsung pakai ke thermal pad ke spreader, itu juga bisa ya. Ini kalau misalnya dilihat udah ada S-nya sih. Tapi ini juga kalau misalnya kalian nggak pakai spreader ya mendingan pakai ini. Ya dan gila. Ini emang cooler baterai gila sih yang pernah gue coba sih. Ya, udah. Ini mainnya di 4 voltan. Ya ini kalau dicolok mainnya di sekitar 4,2 volt. Gue feeling gue dia pakai kipas 3 volt sentrifugal karena suaranya juga udah lumayan kencang. Terus udah pakai peltier 3,3 cm. Gila untuk baterai, jarang ya. Kayak di DL10 X29, makanya itu dulu gue demen. Kipas sentrifugalnya juga sesuai penggunaannya. Gue nggak bisa berkata apa-apa lagi, ini ya beneran cooler dengan baterai terbaik yang pernah gue coba. Ini jadi di list gue bakal ngilangin X29 DL10 ya, mendingan gue saranin ini aja lah udah. Kalau misalnya sama X91 baterai internal juga mendingan lu usahain nambah duit lah kalau emang mau nyari keluar baterai, pakai yang ini aja beneran, mendingan lu tambahin. Oke, paling gitu aja ya dari gue puas. Oke, demikian Randy, semoga video bermanfaat. Terima kasih.